Desa Wisata Semen menjadi pioner desa wisata di Kabupaten Blitar. Memiliki beragam kearifan lokal serta panorama alamnya yang indah, desa ini punya segudang potensi wisata yang menarik. Tak heran Desa Wisata Semen ini mampu menyabet juara ketiga dalam kategori Desa Wisata Kreatif 2021 dan masuk 50 besar desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Per hari ini kita memantau tingkat kunjungan ke desa wisata naik 30%. Itu di tengah-tengah pandemi. Berarti menunjukkan 1,1 juta lapangan kerja baru yang ingin kita ciptakan masih bisa direalisasikan asal kita tetap menjaga momentum kebangkitan ini. Di Malang, Jawa Timur, Menparekraf menghadiri peluncuran aplikasi Smart Tourism and Infrastructure Hospitality di Universitas Merdeka Malang. Aplikasi ini dinilai menjadi langkah tepat dalam memajukan Information Communications Technology atau ICT pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kota Batu, Menparekraf berdialog dengan para pelaku UMKM dalam talk show Entrepreneur Workshop dan talk show minuman kekinian yang diselenggarakan di Geraha Pancasila. Sandiaga meminta kepada para pelaku UMKM untuk terus melahirkan inovasi agar menciptakan produk yang diminati masyarakat. Dari Jawa Timur, Chandra Irawan dan Senjli Pangabdean, iNews melaporkan. Pemirsa, Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas ke-6 resmi dibuka di venue Dayung Kompleks Olahraga Jakabaring Sport City Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, lebih dari 12.000 atlet akan terlibat dalam ajang pesta olahraga yang berlangsung sampai 7 Juli mendatang. Pembukaan Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional ke-6 berlangsung sangat meriah. Tarian Gending Sriwijaya mengawali upacara pembukaan di venue Dayung Jakabaring Sport City, Palembang. Bertema United in Musi, pesta olahraga ini akan diikuti oleh lebih dari 12.000 atlet dari 34 provinsi. Selain olahraga pendidikan dan prestasi, dipertandingkan juga olahraga masyarakat yang diharapkan bisa menghasilkan prestasi dan menjadi gaya hidup. Multi event olahraga masyarakat yang selama ini mungkin kita belum begitu memberikan perhatian, tetapi dengan bukti malam ini Palembang, Sumatera Selatan sudah membuktikan bahwa tidak kalah dengan penyelenggaraan multi event olahraga prestasi. Penyelenggaraan pesta olahraga dengan peserta terbesar ini memberi kontribusi bagi masyarakat Sumatera Selatan. Dampaknya juga sangat besar. Ini olahraga kemasyarakatan yang berdampak luar biasa terhadap usaha atau yang sedang digeluti masyarakat, jadi membangkitkan ekonominya seperti UKM, IKM, yang pasti PHRI dan kuliner ini luar biasa. Artis nasional Mahalini dan band Ungu turut mengisi semarak acara pembukaan. Fornas ke-6 berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Juli dan mempertandingkan 55 induk olahraga kreasi budaya di kota Palembang dan Ogan Ilir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter. Saat evakuasi, ular bersembunyi di dalam saluran air toilet salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan berupaya mengeluarkan ular sanca yang bersembunyi di toilet rumah warga. Petugas mengalami kesulitan lantaran posisi ular berada di dalam saluran air yang sempit. Lantai kamar mandi pun terpaksa dibongkar agar bisa menarik keluar ular. Ular ditemukan warga saat ada pekerja yang sedang merenovasi toilet rumah warga. Pekerja yang kaget pun langsung melaporkan kejadian ke pemilik rumah dan petugas pemadam kebakaran. Itu ya, ketika ngambil ular dari gorong-gorong itu kan harus menghancurkan dulu keramik ya. Karena memang kondisi ular ini selain panjang juga bebannya yang memang gede gitu ya. Gitu. Setelah berhasil dievakuasi, ular ini memiliki panjang 3 meter dengan berat 40 kg. Ular sanca ini rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
Selama sebulan terakhir, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan telah mengevakuasi ular dari pemukiman warga sebanyak 4 kali. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainis melaporkan. Informasi lain pemirsa, di tengah liburan sekolah anak, saatnya meluangkan waktu kepada buah hati untuk mendekatkan diri. Ya pemirsa, di Aceh Tengah Aceh, liburan dengan arung jeram dapat mempererat hubungan orang tua dan anak dalam bekerjasama dalam mengayuh perahu. Kembali ke alam menjadi salah satu incaran keluarga saat berakhir pekan atau saat libur sekolah anak-anak. Tak hanya liburan, seringkali orang tua mengajak buah hati mereka sambil memberikan edukasi tentang ekosistem atau alam sekitarnya. Salah satu liburan sekaligus melatih anak cinta lingkungan adalah arung jeram. Di dataran tinggi Tanah Gayo, Takengon, Aceh Tengah contohnya. Dikenal dengan keindahan panorama alam nan memesona. Danau luas di ketinggian 1200 mdpl ini dikelilingi hijaunya hutan pinus dan bentangan aliran sungai Pesangan yang bersih dan tentunya jernih yang menjadi daya pikat bagi wisatawan. Di kawasan ini menawarkan sensasi petualangan menyusuri sungai, tentunya dengan peralatan dan perlengkapan yang sesuai standar keamanan dan juga keselamatan. Selain merasakan sensasi petualangan menyusuri sungai, anak-anak pun diajak melintasi persawahan dan perkebunan kopi warga. Kegiatan ini juga untuk mengedukasi anak-anak untuk menjaga kelestarian alam serta kebersihan sungai sebagai sumber air bagi kehidupan. Jalan-jalan ini seru, menyenangkan, ya kadang-kadang bikin deg-degan juga dengan arus-arusnya. Wahana ini sangat menarik. Ini cocok sekali untuk keluarga menghabiskan waktu bersama sesudah Pemirsa, ajang penghargaan bergengsi iNewsMaker Awards 2022 sukses digelar. Ya pemirsa, penghargaan dianugerahkan kepada insan, lembaga swasta dan juga lembaga pemerintah yang telah memberikan kontribusi positif bagi Indonesia dengan melahirkan program dan inovasi terbaik khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi. iNews TV kembali menggelar ajang penghargaan iNewsMaker Awards 2022 dengan tema Advancing Dynamic Capabilities in Economic Rebound yang digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower Jakarta. Berbagai kebijakan serta program inovatif yang dilakukan oleh lembaga swasta dan pemerintah dalam mewujudkan percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 dianugerahi penghargaan iNewsMaker Award 2022 yang terbagi dalam 7 kategori penghargaan. Salah satunya PT Gravel Teknologi Indonesia yang dianugerahi penghargaan Distinguished Leadership and Service. Dari kami sendiri mewakili Gravel, kami percaya bahwa dengan kerja keras kami bisa memberikan dampak ekonomi kepada jutaan, harapannya kepada jutaan pekerja-pekerja konstruksi di Indonesia. Kita bisa semakin berpartisipasi kepada proyek-proyek strategis, yaitu adalah proyek-proyek pembangunan infrastruktur, di mana kita bisa ikut membantu pemerintah juga melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Penghargaan ini diharapkan dapat terus mendorong PT Gravel Teknologi Indonesia untuk memberikan kontribusi positif dalam menciptakan transformasi ekonomi yang bermanfaat bagi Indonesia. Kedepannya kita akan lebih banyak lagi mengembangin beberapa inovasi khususnya kita akan berfokus pada pengembangan ekosistem digital untuk konstruksi. Jadi kedepannya kita akan lebih banyak lagi mengembangkan inovasi baru, inisiatif baru yang akan memberikan dampak kepada pemilik proyek, pekerja konstruksi di seluruh Indonesia, dan tentunya juga masyarakat Indonesia yang luas. Malam puncak penghargaan iNewsMaker Award 2022 juga dihadiri sejumlah menteri serta sederet bintang dan musisi tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah siang hari ini pemirsa, saya Pram Senjaya dan rekan saya. Ya, saya Agi Pasaribu pemirsa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.